Oke guys, kita lanjut proses perakitan sampai mesin hidup ya. Kita rakit bagian headnya dulu. Setelah saya skir klep, kemudian headnya saya bersihkan dari kotoran yang dagleg banget. Kita proses perakitan, pasangkan ring di bagian bawah, kemudian seal klepnya kita ganti menggunakan yang baru. Dan untuk klepnya udah disekir ulang dan tidak ada kebocoran. Kemudian untuk per klepnya yang rapat di bagian bawah ya, yang renggang di bagian atas, pasang retainer. Pasang kuku klep seperti ini. Kemudian kita tekan saja seperti ini ya. Nah, menggunakan 2 jempol. Harus kuat jempolnya. Kalau nggak kuat bisa teman-teman gunakan kunci sok dan kain ataupun bekas ban dalam ya. Seperti itu teman-teman. Nah, dua-duanya sama. Kalau saya mah pakai jempol aja karena jempol saya udah latihan nge-gym ya teman-teman. Kemudian untuk noken asnya saya ganti menggunakan yang baru ya. Kita lumasi di bagian bearing-bearingnya. Nah, posisikan top seperti ini, kemudian pasang bautnya langsung dikencangkan saja supaya tidak lupa. Kemudian kita pasang rocker arm ataupun pelatuk klep ataupun templarnya jangan sampai tertukar, yang X di bagian X, yang in di bagian in karena berbeda bentuk dimensinya. Meskipun untuk noken as, repo ataupun blade ini tidak mempunyai dekompresi, tapi jangan sampai tertukar ya. Nah, kita pasangkan pen pelatuknya juga. Dan untuk pen pelatuknya juga jangan sampai terbalik. Yang ada ulirnya kita simpan di bagian luar ya, supaya lebih mudah saat nanti proses pembongkaran. Kalau terbalik itu sangat berbahaya, apalagi kalau nantinya macet, bisa susah. Nah, langsung kita pasang bautnya 1 biji. Kemudian pasang bagian piston ya. Nah, kita kasih pelumasan sedikit aja. Kemudian pasang pen piston, kemudian tekan sampai masuk. Kemudian sediakan sepi pen pistonnya ya. Kita sediakan obeng min kecil ya. Untuk proses pemasangannya hati-hati macelang ke dalam. Kalau macelang ke dalam nantinya susah ngambilnya kalau nggak ada magnet. Nah, oke, ini udah terpasang ya teman-teman. Diperhatikan untuk tata letak ring pistonnya disesuaikan dengan selera ataupun impian kita ya. Kita kasih pelumasan di bagian piston, kita pasang packing kertasnya seperti ini. Sediakan 2 buah pin dowel atas dan bawah, jangan sampai lupa. Karena banyak sekali rekan kita yang lupa dengan benda ini ya, pin dowel, padahal itu sangat penting sekali supaya piston di linernya itu menjadi center. Kalau tidak terpasang nanti miring, cepat baret pistonnya. Nah, kita masukkan seperti biasa ujung ring sehernya supaya lebih mudah kita goyang-goyang sampai masuk seperti ini. Tinggal kita putar ya. Posisikan langsung di top aja, titik mati atas piston ya. Kita lap sisa-sisa olinya, kemudian pasang 2 buah pin dowel juga. Nah, di bawah 1, di atas 1. Nah, penting sekali ini ya. Kemudian pasang packing sengnya. Kemudian headnya langsung kita pasang seperti ini. Kemudian sediakan ring, kemudian plat, kemudian baut dan mur ya. Nah, tata letaknya seperti ini ya teman-teman. Tata letak ringnya yang sebelah sini, sebelah kiri ringnya ring plat yang menyatu, sedangkan yang ini terpisah. Nah, kita pasang bautnya, kemudian langsung kita kencangkan. Kencangkan secara bertahap dulu ya, menyilang seperti ini, jangan dikencangkan satu-satu supaya permukaannya rata dan rapat sempurna. Pakai piling aja juga bisa, tapi jangan sampai terlalu kencang ya. Kalau misalkan terlalu kencang nanti noken as bisa mengerut, jadinya seret, jadi cepat rusak nanti lahar noken asnya. Mendingan pakai kunci torsi di angka 19,5 Newton meter ya, secukupnya saja 19,5 sampai dengan 20 Nm. Nah, noken as pastikan berputar dengan bebas, tidak tertekan ya ketika pengencangan murnya. Kemudian yang bagian pinggir ini kita torsi di angka 13 Nm saja. 13 sampai dengan 15 ya teman-teman. Nah, standar seperti ini. Oke, setelah kencang kemudian tinggal kita pasang rantai keteng yang baru kode KWB ya teman-teman. Gunakan yang bagus, mau pakai Aspira, Federal, original juga boleh-boleh saja. Nah, saya pasangkan seperti ini ya. Nah, kita tarik dulu rantai ketengnya. Kemudian sediakan roll ketengnya. Roll ketengnya kita paskan di tengah-tengah seperti ini. Jadi usahakan di tengah-tengah lubang baut. Setelah itu gunakan bautnya dan ada baut yang pakai ring tembaga ya. Nah, langsung kita kencangkan saja. Nah, oke, supaya tidak lupa langsung dikencangkan. Kemudian tarik ke belakang rantai ketengnya, masukkan ke bagian gigi sintrik ya di belakang sini.
Nah, sudah masuk, tarik lagi ya. Nah, setelah ditarik lagi seperti ini, tinggal kita sediakan gigi sintrik bagian depan. Oh, belum, pasang roll keteng dulu ya, roll keteng kecil. Nah, kemudian langsung kita kencangkan menggunakan kunci 12. Sediakan gigi sintrik ya bagian depan. Perhatikan di bagian ini harus lancar seperti itu ya. Nah, kemudian topkan dulu ya, spin magnet sudah sejajar ke depan, posisi noken as bebas, piston berada di titik mati atas, tinggal kita pasang gigi sintrik, titiknya menghadap depan, garisnya secara horizontal ya. Kemudian langsung pasang bautnya, kemudian langsung dikencangkan. Setelah itu kita pasang bagian penekan tensioner otomatisnya ya, sulingannya ini. Nah, sulingannya ini udah saya ganti menggunakan yang baru karena yang sebelumnya itu udah jelek ya, tidak bisa mengeras. Langsung kencangkan secukupnya. Kita kasih oli dari sini. Nah, setelah kita kasih oli dari sini harus sampai mengeras ya. Kalau misalkan lembek terus wajib kita ganti ya. Nah, kalau ini kan langsung ngeras ketika udah kita kasih oli. Nah, jadi ini penekannya hidrolis seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, setelah ditekan-tekan seperti ini udah mantap, tinggal kita pasang one way ya. Kemudian gigi starter, kemudian bearing, kemudian kasih oli, langsung kita pasangkan. Kemudian kasih ring, kemudian kasih mur, langsung kita kencangkan menggunakan kunci 14. Kemudian kita pasang gigi starter yang kecil ya teman-teman. Nah, kita kencangkan sampai kencang dan secukupnya. Kemudian 2 buah pin dowel pasang. Kemudian pasang packing. Kemudian pasang bagian blok magnet. Langsung kita pasang baut-bautnya. Seperti biasa kita kencangkan secara merata ya. Nah, setelah proses pengencangan bagian magnet, kita lari ke bagian setelan klep ya. Kita setel celah klepnya. Nah, oke. Setelah kita kendorkan bautnya, kita ukur. Yang in saya setel di 0,07 ya. Di 0,07. Nah, oke, kita kencangkan. Usahakan saat penyetelan celah klep itu apa namanya, posisi top ya. Posisinya harus top. Nah, kemudian yang X saya setel di 0,10 ya. 0,10. Nah, oke, ini udah kencang dua-duanya ya teman-teman. Tinggal kita nanti pasang cop headnya. Perhatikan ada pin dowel ya di sini. Pasang packing tapi jangan dulu dipasang. Nanti kita cek dulu olinya. Nah, setelah saya rakit ke bagian rangkanya, kita proses menghidupkan. Masukkan olinya, harus keluar dari atas ini nih. Nah, olinya harus sampai keluar seperti itu, tandanya oli sirkulasi udah lancar ya, naik ke atas. Nah, kalau udah lancar seperti itu, tinggal pasang lagi kopnya, tutupnya ya. Kemudian kita cek belayer, kemudian kita cek gigi 1, 2, 3, 4 netral, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau gigi ini udah berjalan dengan lancar dan suara mesin sudah halus kembali dan mesin sudah hidup dengan normal seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu proses perakitan dari awal, ada di video sebelumnya, tinggal kunjungi aja untuk profilnya dan dilihat video-video sebelumnya supaya teman-teman bisa tahu. Nah, jadi seperti itulah teman-teman tutorialnya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat.